Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Ayat firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 15, firman-Nya berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita mengasihi Yesus. Saya percaya tidaklah keterlaluan, tidaklah berlebihan kalau kita sebagai umatnya, sebagai orang yang beriman kepadanya, untuk kita mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Dan itulah pertanyaan Yesus kepada Petrus setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Dalam ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Izinkan Yesus juga mengajukan pertanyaan ini bagi kita semua sebagai umat. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawaban kita sebagai umatnya? Hendaknya kita juga mau berkata, aku mau mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini. Petrus berkata kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Walaupun kita melihat Petrus hanya menjawab dengan kasih pilih sesungguhnya. Padahal Yesus bertanya, "Apakah engkau agape kepada saya?" Petrus hanya menjawab, "Pilih sesungguhnya." Tetapi apapun itu, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita mengasihi Yesus bukan dengan kasih pilih, tetapi dengan kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi dasar alasan kita kenapa kita harus mengasihi Yesus dengan kasih yang agape itu? Setidaknya ada dua alasan. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-15 tadi, jawaban jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Artinya ayat ini mengatakan bahwa kenapa kita harus mengasihi Yesus, karena siapa Yesus itu? Menurut kita sebagai umatnya, siapa Yesus itu? Betul, Yesus punya jabatan sebagai nabi, dia punya jabatan sebagai rasul, sebagai imam, bahkan sebagai raja. Tetapi di atas semuanya itu adalah bahwa Yesus itu Tuhan. Karena dia Tuhan, maka tidak salah, tidak berlebihanlah kalau kita mau mengasihi dia. Jadi kenapa kita harus mengasihi Yesus di atas segalanya, mengasihi Yesus dengan kasih yang agape? Karena siapa Yesus itu? Betul, Yesuslah yang membatasi segala kemahakuasaannya, menambah sifat jadi manusia. Betul, dia punya sifat manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Jadi mari kita belajar dan terus berusaha untuk mengasihi Yesus dengan kasih yang agape, dengan kasih yang sungguh-sungguh. Karena itu menentukan dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita, menentukan untuk kita bisa memiliki kesehatian dalam pelayanan. Kalau kita tidak mengasihi Yesus, maka tidak mungkin kita bisa membangun kesehatian dalam pelayanan. Kita akan mengalami gesekan-gesekan dan yang akhirnya merusak dan menghancurkan suasana pelayanan kita. Jadi mengasihi Yesus itu sangat penting, menjadi fondasi untuk kita mengembalakan domba-dombanya, tapi juga membangun fondasi untuk kita ada pada kesehatian. Karena tanpa mengasihi Yesus, kita tidak punya fondasi yang kuat
dalam membangun kesehatian ini. Jadi mari kita menyadari siapa Dia, bahwa Yesus itu Tuhan. Karena itu patutlah, layaklah, pantaslah kita mau mengasihi Dia. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengasihi Yesus, dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat karena apa yang Yesus buat bagi kita. Ini alasan kedua kenapa kita harus mengasihi Yesus, karena apa yang Yesus sudah buat bagi kita. Dia sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Saliblah yang membuat sehingga sorga bisa terbuka lebar bagi saudara dan saya. Bukan agama Kristen yang membuat sorga terbuka lebar bagi kita. Bukan agama yang membuat sorga terbuka lebar bagi saudara dan saya. Tapi salib Yesus Kristuslah yang membuat sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, yang sebenarnya tidak pantas untuk bisa memperoleh keselamatan ataupun sorga. Tapi apa yang Yesus buat bagi kita inilah yang menggaransi dan menjamin ada keselamatan bagi kita orang yang beriman kepada Dia. Menyadari akan hal itulah, menyadari akan apa yang Yesus sudah buat bagi kita, itulah yang seharusnya mendorong dan memotivasi kita untuk kita mau terus mengasihi Yesus. Kalau kita sebagai anak mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, memang sudah sepatutnya dan selayaknya seperti itu. Karena siapa orang tua, apa pengorbanan orang tua bagi kita, itulah yang harusnya mendorong kita hormat, mengasihi. Demikian juga kita kepada Yesus. Apa yang Yesus sudah buat bagi kita untuk keselamatan kita, untuk kita bisa memperoleh sorga, Yerusalem baru, itu semua berawal dan bersumber dari karya penyelamatan Kristus di Bukit Golgota. Karena itu hendaknya kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, untuk kita mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, untuk kami mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman.